Ya, kembali lagi di Makmur Motor ya. Kali ini kita mau ngomongin bolam soket H1 dan bagaimana soket H1 ini bisa dipakai di reflektor ataupun di proyektor. Oke, dan kali ini kita masih pakai varian yang entry level ya, yang Ulti Non Essential generasi kedua. Oke, jadi kita mulai dulu dari kotaknya. Ya, ini Ulti Non Essential generasi kedua, H1, Powerful Brightness, Which Major Car Models, 12 volt, 24 volt LED ya. Ya, made in China. Ya, ini yang kuning, ini yang LED. Ini buat dia tulisannya sih buat di headlamp ya, tapi kalau buat mobil-mobil dulu sih biasa tetap pakai H1, ini bisa juga. Ya, dia up to 6500, lifetime-nya up to 1500 jam. Dan dia desainnya di antara H1 semua LED dia yang paling kecil. Ya, dia juga anti storing. Ya, dia hanya memakan daya 19 watt. Kalau halogen yang H1 tuh 50 watt. Jauh ya. Oke, dan ini Lumileds ya, yang bikin chipnya LED Philips. Oke, coba kita buka dulu. Oke, ini bolamnya kecil ya, kurus, masih tetap dari plastik. Ya, chipnya gini, sama ini bracketnya buat H1, ini heatsinknya, ini min sama plusnya. Kalau H1 memang gini soketnya ya. Ini tetap bisa dibuka ya, tinggal ditarik doang. Oke, jadi kalau untuk tipe yang Ulti Non Essential ini, copotin ini dulu baru bisa dimasukin ke mobilnya. Oke, kita bandingin sama yang halogen bawaannya ya. Ini yang ya paling standar lah, tapi ini 50 watt ya. Bisa dilihat lagi kalau ini kita masukin dulu. Kalau dari sini ya, nih dijajarin tetap ya, ininya tuh presisi ya, posisi chip ini sama tiangnya ini presisi. Yang halogen ini cara kerjanya juga sama, pokoknya listrik masuk, nyalain si ini, terus dia langsung ini tiangnya panas, ini partikel di dalam tabung ini nanti kena panas, dia menghasilkan cahaya, tapi dia butuh daya 50 watt, lumayan gede sih. Oke, jadi kita langsung aja. Kalau ini cara pasangnya kan kita pasti harus copotin, oke. Tapi kalau kita bandingin ini bracketnya ya, itu sama percis ya. Ini ada knocknya 2, ini juga sama posisinya ya, memang kayak begini kok. Cuma nanti ini kan bisa di setel, kan ini kan memang miring ya, dia nggak simetris, cuma ini kan bisa di setel, nanti bisa diputar-putar ini bolamnya. Oke, jadi ini kita ada ini ya, ini namanya proyektor. Ini proyektor bawaannya BMW E36 yang 323i. Dia udah pakai proyektor ya, tapi ini masih yang awal-awalan banget nih proyektornya, yang belum terlalu canggih lah. Cuman buat di zamannya sih udah canggih banget, bisa ada proyektor. Ya, ini dia pakai soket H1. Oke. Ini kemarin kita udah jelasin ya, kalau kalau di proyektor tuh ada namanya shutter. Jadi dia pas masang ke mobilnya tuh gini, kalau dari samping ya, dia agak nurun dikit karena ini buat low beam. Jadi di dalam sini tuh ini namanya reflektor. Nih, ini yang pantulan cahaya. Jadi kalau bolamnya di sini, dia menghasilkan cahaya, nanti mantulnya masuk ke sini. Jadi ini keluarnya tuh fokus gitu. Nah, yang ini namanya shutter. Jadi shutter ini yang menghasilkan cut off. Jadi kalau sorot ke tembok ini lurus gitu. Itu fungsinya proyektor. Jadi hasil cahaya yang dihasilkan dari pantulan reflektor ini diproses lagi, kena ke shutter, kena ke lensa ini, baru nyembur keluar, itu jadinya fokus ya. Cuman kalau di kasus yang BMW E36 ini ya sebenarnya biasa aja sih fokusnya sih. Nah, lagi-lagi dia kan masih awal-awal ya,
Tapi kalau cara kerjanya sama proyektor yang baru-baru sekarang ya H1, H11 itu semuanya tuh sama. Cuma beda spesifikasinya aja. Cuman teorinya sih sama. Oke, jadi ini kita jelasin ya. Kalau masang bolam H1 ke misalnya CRV ya, Gen 3 kan dia pakai H1 tuh untuk low beamnya. Ini cara pasangnya tuh sama. Ya, yang intinya gini, ini kan ada kawat. Jadi ini mesti dicopotin dulu kawatnya, nah, ditekan. Intinya ini mesti dicopotin dulu. Ya, kalau kita pakai halogen dulu. Nih, kalau yang halogen gini kan dia cuman sekedar masuk aja nih. Nah, kita masuk ini, terus dikaitin kawatnya. Nah, nih. Ya, jadi yang ini soketnya masuk, dinyalain, ya udah. Nah, jadi kelihatan nggak di sini? Nah, itu ada bolamnya tuh, ya kan? Jadi ini menghasilkan cahaya keluar diproses oleh lensa. Oke, ini kalau memang bawaannya ini memang gini, sama kalau kayak CRV yang Gen 3 juga gini juga kok dalamnya. Nah, oke. Jadi sekarang coba kita demoin kalau mau ganti ke ini, ke LED. Ini kan tadi kita udah copot nih, ya. Jadi cara masangnya itu gini. Jadi kita pasangin dulu ininya. Begini ya. Kita cocokin dulu. Nah, ya kan? Nah, ini kalau nggak muat, itu nggak apa-apa. Kita bengkokin dikit ininya. Agak keras ya. Ini pokoknya intinya nih kawatnya tuh mesti dibengkokin dulu supaya bisa lewat ininya. Nah, ini udah kita bengkokin ya. Intinya sih ini cuma buat penahan doang. Jadi kalau kawatnya dibengkokin itu nggak apa-apa punya. Oke. Nah, ya kan? Udah masuk. Baru bolamnya ini kita longsongin. Ya. Ini bisa nah. Jadi deh. Oke. Nah, kalau ini bisa kelihatan nggak? Ini pokoknya pastikan kalau masang ya, itu tuh bolam LED-nya itu mesti hadap ke arah jam 9 dan jam 3. Nggak boleh miring-miring ya. Jadi kalau misalnya memang kayaknya miring nih dapatnya, ya udah tinggal putar aja, nggak masalah gitu loh. Nah, diputar nanti udah dapat ya. Ini nggak masalah kok, ini memang bisa diputar-putar, tenang aja. Kalau soal kawat yang H1, kalau yang kayak CRV gitu tuh, ini yang kawatnya ini kebanyakan tuh pasti nggak bisa kalau nggak dibengkokin. Ini dibengkokin nggak apa-apa, fungsinya dia cuman buat pegangin si bolamnya ini biar nggak goyang-goyang pas kita lagi kena posisi tidur atau kena lubang, biar dia nggak goyang-goyang aja. Jadi kalau dibengkokin tuh nggak apa-apa ini. Oke, tapi overall ini tuh cara kerjanya sama aja kayak yang CRV ya. Jadi bikin video ini juga biar sekalian sharing juga ke yang pengguna CRV ya. Nah, oke. Ya. Kalau bolam ini sih dia hasil outputnya ya kan. Kalau di proyektor kan tergantung ini maksudnya beam patternnya. Kalau di proyektor itu tergantung proyektornya seperti apa. Tapi kalau ngomongin yang halogen sama yang LED ini, kalau ngomong perbedaannya itu cuma beda cahayanya lebih ganas. Oke. Tapi kalau ngomong yang ini jadi silau, ya enggak, karena itu spesifikasi itu ngikutin yang ini, posisi si chipnya, cuman dapatnya lebih terang. Oke. Nih, kalau mau dicopotin sama bolamnya dicopotin dulu. Nah, dicopotin dulu. Ini dicopotin aja nih kaitannya. Udah deh. Jadi ya, nggak susah kok kalau ini, cuman harus ngepasin kawatnya aja. Sisanya semua sih plug and play ya. Apalagi kalau ke CRV itu langsung nyala, nggak usah nambah-nambah apa. Oke, di review kali ini mungkin itu aja. Semoga bermanfaat ya. Thank you.